Bapak Ibu, para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya Pendeta Linda Watiniman. Sahabat, mari kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini didasari dari Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas setiap bentuk kesempatan, sehingga kami hari demi hari tumbuh menjadi seperti Engkau. Mohon Tuhan kasih karunia-Mu. Ya Roh Kudus, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan yang didasari dari kitab Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya." Ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sahabat Kristus, para muda, Bapak Ibu, dan semua anak-anak yang dikasihi oleh Kristus, puji syukur bahwa sebagai umat Tuhan kita beriman bahwa kita telah menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Namun demikian, kita juga memahami bahwa kerajaan Allah yang sempurna belum hadir di tengah kita. Walau demikian, kita tetap memiliki kekuatan iman dan semangat menghidupi kerajaan Allah yang sempurna kelak yang akan kita terima. Sahabat Kristus, kita percaya bahwa segala usaha dan jerih payah kita di dalam dunia ini sebagai umat Allah yang dikasihinya adalah sebuah perjuangan hidup yang berharga dan disempurnakan oleh Allah saja. Sahabat yang dikasihi Kristus, dalam bacaan Alkitab hari ini, kita diajak memahami bahwa kerajaan Allah yang telah datang itu akan terus-menerus tumbuh dan kelak menjadi sempurna. Bagai biji sesawi yang kecil itu ditaburkan, tidak langsung tumbuh menjadi pohon besar dan ditinggali oleh burung-burung. Biji sawi yang dimaksud oleh Alkitab itu adalah benih dari pohon sawi yang dapat tumbuh besar ya sahabat, setinggi 3 meter. Batangnya dan daunnya yang rimbun dapat ditinggali oleh para burung. Namun sahabat, bukankah benih sawi yang ditaburkan itu membutuhkan waktu untuk menjadi besar sedemikian besarnya? Oleh karena itulah setiap orang yang menanam benih itu diminta untuk sabar, tekun dan merawat benih itu yang perlahan disempurnakan oleh kebesaran dan kuasa Tuhan juga akan terus bertumbuh setiap waktunya. Demikian juga ketika seorang koki membuat roti, ada proses ragi di tengah-tengah proses itu sampai menjadi roti yang empuk, enak dimakan. Semua proses itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran seorang koki. Karena memang tidak mungkin tepung yang asli itu dapat segera berubah menjadi roti. Dari contoh proses penyemaian benih pohon sawi
sampai menjadi pohon sawi yang besar, dan juga proses pembuatan roti dari tepung, peragian lalu menjadi roti yang enak dan empuk. Firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita umatnya agar menerima dan menghargai proses yang terjadi setelah kita menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita terima di dalam dunia ini. Yang semuanya itu adalah benih dari kerajaan Allah yang dalam prosesnya akan terus tumbuh dalam kehidupan kita menjadi semakin besar. Demikianlah kita umat Tuhan akan memiliki kegigihan dan kesetiaan kepada Allah ketika kita menghidupi kehidupan yang Tuhan Allah masih berikan kepada kita. Di dalam kehidupan ini mungkin kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, suara, tekanan, bebatuan, halangan, angin, gangguan atau hewan liar dan perusak atau manusia jahat di sekitar, yang semuanya itu bisa menghambat pertumbuhan benih yang pohon itu seharusnya masih terus bertumbuh. Dalam keadaan ini kita percaya bahwa Allah yang baik itu mencurahkan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus-Nya yang akan terus-menerus memelihara, menguatkan kita. Nah, tugas kita di tengah proses itu adalah tetap tabah, sabar, setia kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sahabat Kristus, biarlah selebihnya, walau mungkin berat sekalipun, kita terima semua proses pertumbuhan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kiranya yang berat diringankan oleh Allah saja, yang lemah dikuatkan oleh Allah saja, yang sedih dihiburkan oleh Allah, yang kurang dicukupkan oleh Dia, Allah yang baik yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Kita menemukan dan melihat damai sejahtera Allah yang bekerja di sekitar kita. Demikianlah kita yang bersandar kepada Allah. Itulah yang memotivasi kita untuk tekun dan tabah dan berserah kepada Tuhan Allah kita. Nah, sahabat Kristus yang saya kasihi, Bapak Ibu, para muda dan para anak sekalian, keyakinan iman tadi kiranya juga dibarengi dengan kerinduan kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kiranya kita juga terpanggil untuk membawa kekuatan, ketenangan, kelepasan bagi umat Tuhan di sekitar kita di tengah-tengah pengalaman atau tantangan atau halangan dalam hidupnya. Kiranya segala berkat dan kasih Allah yang kita terima, kita pergunakan untuk melaksanakan misi Allah, membawa berita Injil, kabar sukacita, pembebasan bagi sekitar kita. Sahabat, kita percaya bahwa semakin kita membawa cahaya Tuhan untuk mereka di sekitar kita, maka kita semakin bercahaya karena Sang Sumber cahaya itu bersama kita, bersama dengan segala kebaikan hati yang kita pancarkan. Sang Sumber cahaya itu sesungguhnya sedang kita pelihara pada waktu itu dengan baik, dengan sukacita, karena Ia hadir bersama-sama dengan kita yang mau memancarkan cahayanya. Jadi sahabat, terimalah segala proses kehadiran kerajaan Allah itu. Lalu beritakanlah kerajaan Allah itu dengan sukacita sampai kesempurnaannya kelak. Immanuel, sampai Tuhan datang kembali, Tuhan memberkati.